Mari buka bersama dengan saya di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan judul The Stone of Help, batu penolong atau batu pertolongan dalam bahasa Ibrani. Nanti kita akan baca sama-sama disebut Ebenezer. Mari kita baca ya, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. Nah, saya percaya kita semua sering melihat yang namanya monumen. Ya, tugu peringatan, batu peringatan. Monumen itu didirikan untuk memperingati satu peristiwa yang penting. Ya, saudara, monumen didirikan untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang gugur di medan peperangan, untuk memberitahu kepada kita, kalau hari ini kita bisa merdeka karena ada orang-orang yang sudah berjuang. Dan ini kita ingat, mereka dan kita ingat kemerdekaan kita hari ini adalah hasil pengorbanan mereka. Itu saudara tugu peringatan, untuk memperingati peristiwa yang terjadi, yang dampaknya terus berlanjut hari yang akan datang. Nah, di dalam kisah ini kita baca ada satu batu yang didirikan oleh Samuel, yang diberi nama Ebenezer atau dalam bahasa Inggris Ebenezer. Di mana Samuel berkata, aku dirikan batu ini untuk menjadi peringatan buat kita semua. Saudara, ada apa yang terjadi sehingga Samuel sampai mendirikan batu itu? Kalau saudara mundur 2 ayat, di ayat 10 dan 11, lihat Alkitab saudara, saudara akan menemukan di situ, di ayat 10 dikatakan Tuhan menurunkan guntur atas orang Filistin yang sedang menyerang orang Israel dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11, keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet Kaber. Jadi, saudara, tugu Ebenezer itu didirikan untuk memperingati bagaimana mereka menang atas orang Filistin. Orang Israel menang atas orang Filistin bukan karena kekuatan mereka, bukan karena strategi mereka, bukan karena senjata mereka, tapi karena Tuhan yang memberi mereka kemenangan. Nah, itulah saudaraku, mereka mendirikan batu namanya Ebenezer. Ebenezer menjadi peringatan, Tuhan menolong kita. Nah, tetapi saya ingin kita semua tahu saudaraku bahwa nama Ebenezer itu tidak pertama kali muncul di pasal yang ke-7. Nama Ebenezer muncul sejak pasal yang ke-4. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-4. Di dalam ayat yang pertama, bagian B, kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan begini. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Jadi Ebenezer adalah tempat di mana orang Israel sedang siap-siap untuk berperang melawan orang Filistin. Nah, orang Filistin ada di tempat yang tidak jauh dari situ di area Filistin namanya kota Afek. Ayat yang kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran itu menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Saudara-saudara, 4.000 itu banyak. Oke, 4.000 tentara Israel mati dalam peperangan melawan orang Filistin. Nah, apa saudaraku yang mereka lihat dari kekalahan itu, apa reaksi mereka? Kita lihat ayat yang ketiga. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah orang Filistin pada hari ini? Saudara perhatikan, ini harus yang penting. Para pemimpin Israel, waktu mereka melihat tentaranya kalah, tentaranya banyak mati, 4.000 orang mati, mereka tidak berkata begini, what is wrong with our strategy? What is wrong with our tactic? What is wrong with our men? Apa yang salah dengan strategi kita dan dengan tentara kita? Apa tentara kita kurang kuat, kurang latihan? Oke, kurang teknik berperang? Sama sekali tidak. Mereka berkata, kalau kita kalah hari ini, kita belajar dari sejarah, kita tahu satu hal. Kalau kita kalah perang, itu selalu karena Tuhan yang buat kita kalah. Tuhan sedang menghukum kita.
Tuhan sedang menghakimi kita. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, maka satu hal yang mereka tahu, mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka itu adalah panggilan pertobatan atas mereka. Nah, tapi bagaimana, apa yang mereka katakan? Setelah mereka bertanya, kenapa kita kalah? Apa jawabannya? Lihat Alkitab saudara. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Terus saudara, ternyata Ebenezer pertama kali disebut adalah tempat di mana orang Israel mengalami kekalahan, 4.000 orang mati. Dan mereka berkata, ini jawabannya, ini supaya kita menang. Apa? Mari kita ambil tabut perjanjian. Tabut perjanjian, saudaraku, itu bentuknya seperti peti, ya, yang dilapis emas. Dan mereka memiliki tabut perjanjian itu lewat perintah Tuhan kepada Musa waktu mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan tabut perjanjian ini sangat penting, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata kepada Musa waktu dia memberi perintah untuk bikin tabut itu, dia berkata, aku akan berfirman kepadamu dari atas tabut itu. Dari antara dua kerubim, malaikat itu akan berfirman. Jadi tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian adalah tempat di mana Tuhan hadir. Karena itu, kalau saudara ingat di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, Tuhan menyuruh Musa membuat namanya kemah tabernakel. Dan kemah tabernakel itu punya 3 bagian, halaman, okay? Kemahnya ada 2 bagian, ruang suci dan ruang maha suci. Dan di dalam ruang maha suci itulah diletakkan tabut perjanjian. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke situ, hanya imam besar, hanya 1 orang dari seluruh bangsa Israel yang boleh masuk, dan dia hanya boleh masuk 1 tahun 1 kali, untuk minta ampun dan membawa korban pendamaian kepada Tuhan. It's very strict, strictly prohibited. Dan saudara, waktu Musa digantikan oleh Yosua, ya Musa mati menjelang orang Israel masuk tanah Kanaan, maka Yosua yang memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua menyuruh para imam mengangkat tabut itu, seperti yang mereka bisa lakukan. Dan Yosua berkata kepada imam-imam, sekarang kamu bawa tabut itu, kami semua ikut di belakangnya. Yang menjadi lambang bahwa kami ikut Tuhan. Tuhan di jalan depan, kami ikut. Mereka menyeberang sungai Yordan, imam-imam angkat tabut itu, pikul tabut itu, begitu kaki mereka injak sungai Yordan terbelah. Jadi benar-benar orang Israel ingat bahwa tabut ini adalah kehadiran Tuhan yang membawa berkat. Karena itu mereka berkata, sekarang kita bawa tabut ini ke medan peperangan, kita bawa tabut Allah ke Ebenezer, dan kita pasti akan menang lawan orang Filistin. Itu saudara-saudara yang mereka percayai. Nah, karena itu mereka bawa tabut itu, dan ayat yang kelima, pasal 4 ayat kelima, dikatakan waktu mereka sampai tabut itu dipikul oleh 4 orang, tapi 2 orang di antaranya sebut namanya, yaitu Hofni dan Pinehas, yang menjadi anak dari imam yang menjadi pemimpin di Israel waktu itu, namanya Imam Eli. Dan mereka angkat tabut itu, sampai ke perkemahan orang Israel, ingat di mana? Di Ebenezer. Mereka dikatakan ayat 5 sudah Alkitab saudara, mereka bersorak, dikatakan sampai bumi bergetar. Karena sorakan mereka luar biasa. Saudara-saudara, kira-kira apa bunyi sorakan mereka? Bukan cuma woi, bukan gitu. Mereka tahu, ya kita akan menang, kita akan menang. Tuhan pasti tolong kita, bersama Tuhan kita menang. Ya, saudara, sambil mereka angkat tabut itu mereka kata, okay, with God we will have a victory, we will win against Philistine. Dan orang Filistin mendengar suara mereka begitu nyaring. Itu saudara, namanya seruan iman, sorak-sorai iman. Orang Filistin dikatakan jadi keder mereka semua, jadi ketakutan. Tetapi kemudian mereka berkata, ayo kuatkan hatimu, mari sekarang kita perang lawan orang Israel. Dan terserah orang Filistin menyerang sekali lagi orang Israel. Dan mari kita lihat apa saudaraku yang terjadi. Ayat 10, baca saudaraku. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Dan Hofni dan Pinehas mati.
Tadi tanpa tabut Allah 4.000 orang mati. Ada tabut Allah, mereka pikir mereka menang dan mereka yakin mereka menang, justru hampir 10 kali lipat korbannya. 40.000. Sorry, 30.000. Saudara-saudara, what is wrong here? Ternyata iman mereka kepada tabut Allah itu tidak menyelamatkan mereka. Sorak-sorai mereka, seruan iman mereka tidak menyelamatkan mereka. What is wrong? Saudara, kita tahu satu hal. Orang Israel hidup di dalam dosa. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-7, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Artinya apa? Orang Israel sedang hidup dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah Allah lain selain daripada Allah. Mereka melanggar perintah Tuhan yang pertama yang Tuhan berikan lewat Musa. 10 perintah Allah. Perintah pertama bunyinya apa? Sama-sama. Jangan ada padamu Allah lain. Mereka langgar itu. Dan saudara-saudara ini yang kita perlu perhatikan. Mereka hidup dalam dosa, mereka hidup di dalam pelanggaran kepada Allah, mereka melanggar hukum Allah, tapi mereka masih percaya bahwa hadirat Allah di atas mereka dan hadirat Allah akan berkati mereka. Saudara, this is what is called mockery. Ini yang namanya pelecehan, ini yang namanya penghinaan kepada kekudusan Allah. Dan akibatnya apa? Hadirat Allah tidak membawa berkat, tetapi membawa penghakiman, membawa kutuk. Mereka memperlakukan tabut Allah itu seperti lucky charm, bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Jimat. Ya, mereka berkata, ini kekuatan kita di sini. Mereka lebih percaya kepada benda tabut Allah itu daripada kepada Allah. Mengapa, saudaraku? Karena hati mereka adalah hati yang menyembah berhala. Dan saudara-saudara, kalau kita bicara tentang berhala, maka saudaraku selalu ada wujud sesuatu yang bisa dilihat. Semua berhala itu ada wujudnya. Dan mereka menyembah banyak ilah-ilah lain, semua ada wujudnya. Karena mereka berkata, mereka memperlakukan Allah mereka, Allah Israel, Allah Yehova, seperti ilah lain. Ada wujudnya juga, yaitu tabut. Karena mereka percaya pasti ini memberi kemenangan. No, mereka salah. Karena Allah tidak bisa dimanipulasi dalam satu wujud. Allah tidak bisa ditipu dengan apa yang nampak di luar. Karena dia melihat hati kita. Dan seperti saya katakan tadi, yang salah bukan tabutnya. Yang salah adalah mereka yang sudah hidup di dalam dosa, tapi masih berani untuk mengklaim hadirat Allah dan mempermainkan hadirat Allah. Seperti itu. Di pasal 4 ayat 21, di situ ceritakan ada seorang perempuan yang sedang hamil tua. Dia adalah istri daripada Pinehas, salah satu dari imam yang mengangkat tabut Allah itu. Dan waktu dia dengar berita suaminya mati pindah ke peperangan, dia begitu syok, dan anaknya langsung lahir, saudara-saudara. Dan setelah anaknya lahir, dia langsung mati. Tapi sebelum mati, dia memberi nama anak ini lebih dulu. Dan dikasih nama Ikhapot. Ikhapot. Lalu dia berkata, kenapa aku kasih nama Ikhapot? Sebab itu punya arti. Artinya apa? Kemuliaan Allah sudah pergi, sudah sirna, sudah meninggalkan Israel. Dari mana? Nomor 1, mereka kalah perang. Nomor 2, suaminya mati, bahkan ayah mertuanya Immanuel pun mati setelah dengar kabar itu kaget, jatuh dari kursi, lehernya patah. Dan yang ketiga, tabut Tuhan itu dirampas. Lambang kehadiran Tuhan sekarang nggak ada lagi. Kemuliaan Tuhan sirna. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit beri kepada saudara satu pelajaran ini. Yaitu kata kemuliaan Allah, glory, itu dari bahasa Ibrani, kabod. Kabod. Nah sebab itu, saudaraku, nama Ikhapot
itu artinya sudah tidak ada lagi. Lenyap, kabut itu lenyap. Ikabut itu artinya itu. Dan kata kabut itu, glory itu, saudara-saudara punya 3 arti. Yang sebenarnya sama, paralel. Nomor 1, kemuliaan bicara tentang splendor. Splendor itu apa, saudaraku? Keindahan ya, kemuliaan. Tetapi yang kedua, yang paralel dengan itu, kabut juga berarti sesuatu yang harus dihormati sungguh-sungguh. To be respected, to be honored. Dan yang ketiga, kabut itu berarti juga heavy, bobot. Hadirat Allah itu sesuatu yang berbobot, so we cannot play full with it. Dan saya ingatkan kepada saudara semua hari ini. Mari kita belajar menghormati hadirat Tuhan. Khususnya dalam ibadah kita, saudara-saudara. Kita sungguh-sungguh hormati. Sebab dia hadir di tengah-tengah kita. Nah, kemudian kita lihat pasal yang kelima. Pasal yang kelima. Jadi, waktu orang Israel kalah, 30.000 orang mati, maka tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Dan mereka merampas tabut Allah itu dengan begitu bangga. Mereka bawa, saudaraku, tabut itu dari mana? Pasal 5 ayat 1, dari kota Ebenezer, dari tempat namanya Ebenezer. Jadi sekarang saudara tahu, Ebenezer itu jadi tempat nama apa? Tempat kekalahan, tempat kehilangan, tempat penghinaan. Orang Filistin bawa itu, dibawa ke ibu kota Filistin, namanya kota Asdod. Dan dibawa kota Asdod ke satu tempat, yaitu kuil, di mana dewa mereka yang mereka sembah ada di situ. Kuil itu, dewanya mereka sembah itu namanya Dagon. Dagon itu adalah dewa yang badannya saudaraku bentuk seperti ikan, kepalanya manusia, tinggi besar. Mereka bawa di situ dan tabut Allah ditaruh di sebelahnya Dagon itu. Mereka ingin menunjukkan, Filistin sudah menang atas Israel, artinya Dagon menang atas Allah Yehova, Allah Israel. Mereka pertontonkan itu kepada semua orang di kota Asdod, dan berkata, Allah Israel kalah dengan ilah kita, Dagon. Dagon berjaya. Katakan apa? Besoknya, ayat-ayat yang ketiga dan ayat 4. Besoknya, waktu mereka pergi ke kuil itu, mereka kaget luar biasa. Dagonnya ini tumbang di depan tabut. Ya, seperti tersungkur gitu di depan tabut. Mereka pikir mungkin ada gempa tadi malam. Oke, mungkin ada tremor. Mereka dirikan lagi. Ya. Besoknya mereka datang, jatuh lagi, tersungkur lagi Dagon itu di depan tabut Allah. Dan bukan hanya itu. Kepalanya patah, badannya patah-patah semua, saudaraku, tinggal bagian bawahnya. Dari situ mereka mulai berpikir satu hal, dari situ mereka mulai sadar satu hal. Hei, kita pikir Dagon menang atas Allah orang Israel. Tapi sekarang dia justru tersungkur dan hancur di depan tabut Allah Israel. Mereka mulai ketakutan, dan belum hilang ketakutan mereka, sudah lihat pasal 5 ayat yang ke-6, tangan Tuhan menekan orang Asdod dengan berat. Dan Tuhan menghukum mereka dengan memberi tumor. Tiba-tiba kota Asdod kena pandemi tumor yang mematikan. Nah, tangan Tuhan yang berat, menekan mereka dengan berat, bahasa Inggrisnya, the hand of the Lord was heavy. Kata heavy itu, asal katanya sama dengan kata kabut, weight. Tuhan tidak pernah kehilangan bobotnya. Dimanapun, saudaraku, kemanapun di belahan dunia ini manapun, di tengah-tengah bangsa apapun, Tuhan tidak pernah kehilangan bobot. Cuman pertanyaannya, dengan cara apa dia memanifestasikan bobotnya atau kehadirannya. Dan dia datang dengan penghakiman atas orang Filistin. Orang Filistin begitu ketakutan, mereka ngalami itu. Lalu mereka pergi ke tukang tenung mereka, ya, tukang sihir mereka. Ya, kita sering sebut orang pinter, tukang ramal. Itu di pasal yang ke-6. Mereka tanya, kita mesti gimana ini? Ini orang mati satu persatu nih, kena tumor nih. Saudara, tukang tenung itu, jawabannya luar biasa, mengagetkan. Kenapa? Karena mereka berkata gini, kamu itu begitu bodoh mempermainkan Allah Israel. Tidakkah kamu tahu?
Dia tuh Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Lihat bagaimana orang Israel keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan ini. Semua karena Allah mereka. Their God is sovereign God. And you playful, you mock him. You bring curse to yourself. Saudara perhatikan ya, ini tukang tenung orang Filistin. Lebih ngerti menghormati Allah Israel daripada orang Israel. Don't you think it's shocking? But that's what happened. Lalu tukang tenun berkata, sekarang kamu mesti lakukan ini. Bikin kereta, taruh tabut itu di atas kereta itu, tarik dengan lembu tapi tidak usah ada kusirnya. Lalu apa? Kamu mesti istilahnya bayar ganti rugi dengan bikin 5 patung emas ya, gumpalan emas yang bentuknya seperti borokmu itu 5. Lalu bentuk 5 lagi bentuknya seperti tikus. Oke. Taruh di kereta itu dan biarkan kereta itu pergi. Nah, begini. Kalau kereta itu kembali ke daerah Israel, berarti kamu tahu, memang Tuhan tidak mau tabutnya itu di sini karena dia milik orang Israel. Tapi kalau tabut itu tidak kembali ke sana, putar-putar terus di daerah kita. Nah, baru kita bisa berkata ini pandemi cuman kebetulan. Apa yang terjadi? Itu, saudaraku, lembunya tidak ada kusirnya, berjalan benar-benar langsung masuk daerah Israel. Dan dikatakan pemimpin Filistin ngelihat itu dan mereka semua berkata, what have we done to the God of Israel? Nah, orang Israel, saudaraku, lihat tabut itu mereka sangat senang dan ada satu kota namanya Bet Shemesh di pasal yang ke-6. Waktu mereka lihat tabut itu datang, orang-orang semua senang dan begitu senangnya, saudara-saudara, sampai mereka itu deketi tabut itu lalu tutupnya diangkat, pingin lihat isinya apa. Karena selama ini mereka tidak boleh lihat isinya. Dan begitu mereka lihat isinya, mereka semua dikutuk Tuhan, mati. Kenapa mereka mati? Mereka tidak menghormati tabut Tuhan. Jadi, saudara-saudara, orang yang lihat tabut Allah dalamnya itu mati, itu bukan penemuan dari Indiana Jones. Itu adalah firman Tuhan. You don't respect God, you bring curse to your life. Dan itu yang terjadi. Orang Israel nangis. Mereka berkata, Tuhan kenapa hukum kami? Saudara, saya ingin sampaikan reflection buat kita semua. Saudara, pesan saya hari ini, kalau saudara cuma ingat satu kalimat, ingat kalimat ini. Mark the heaviness of God's presence. Perhatikan sungguh-sungguh bobot daripada hadirat Tuhan. So let us learn to treat God and His presence with honor. Mari belajar untuk menghormati hadirat Tuhan dengan sungguh rasa hormat. Hormati Tuhan dan hadiratnya di tengah-tengah kita. Dan bagaimana kita menghormati Tuhan? Tidak hanya dengan memberikan ritual yang bagus. Tidak hanya dengan saudara-saudara kita nyanyi puji Tuhan angkat tangan, itu semua bagus. Tidak dengan saudaraku hanya sekedar datang ibadah hari Minggu, itu bagus. Tidak hanya sekedar memberi persembahan, memberi perpuluhan, itu bagus, itu benar. Tidak hanya dengan melayani, itu bagus, itu benar. Dan bukan hanya dengan karena saudara mengerti doktrin, dan saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, itu penting. Tapi itu semua tidak bisa menggantikan kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Kalau kita tetap seperti orang Israel menyembah ilah lain, ritual cannot compensate the sin in our heart. Dan seringkali saudaraku kita lakukan dosa sama orang Israel. Kita lebih percaya kepada ritual. Kita lebih percaya, mari kita klaim firman Tuhan, mari kita berkatakan firman Tuhan, maka itu akan jadi dalam hidup kita, maka Allah akan melakukan perkara besar. Saudara-saudara, kita perhatikan orang Israel sudah klaim victory itu waktu ada tabut Allah. They don't get victory, they get defeat, they get death. Dan seringkali saudara ritual kita pakai itu memanipulasi Tuhan. Kita berkata, oh saya sudah lakukan ini,
pasti Tuhan berkati. I tell you, please don't deceive ourselves and you cannot deceive God. Dosa itu harus dibereskan. Jangan ditutupi, jangan dikompensasi dengan yang lain. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah pasal 6? Masih kita lihat pasal 7. Di pasal 7 ayat yang kedua, dikatakan begini, sejak saat itu, tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Yakni berapa tahun? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lamented, mourn bahasa Inggrisnya. Tetapi kalau saudara terjemahan bahasa Inggris dan salah satu terjemahan yang paling bagus, itu terjemahan bahasa Inggris dari NIV tapi yang tahun 1984, bukan yang 2011. Maka disebutkan di Israel mourned and sought after God. Mereka meratap, mereka berkabung dan mencari Tuhan. Setelah 20 tahun. Mereka hidup merana, mereka hidup terpuruk, mereka dalam keadaan yang benar-benar menyedihkan. Tapi harus 20 tahun, saudara-saudara, baru mereka mulai ingat Tuhan. Tapi selama 20 tahun itulah, Tuhan dengan sabar menunggu sampai mereka, orang Israel, cari Tuhan lagi. 20 tahun itu tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. 20 tahun itu tidak ada lagi kehadiran Tuhan. Waktu itu ayat yang ketiga dikatakan, mari kita lihat ayat ketiga ini, saudaraku, ayat yang cuma satu ayat tapi benar-benar padat dan kita semua perlu tahu. Perlu pelajari sungguh-sungguh. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Kamu mau cari Tuhan? Aku kasih tahu sama kamu. Ini caranya. Perhatikan, saudaraku, ada 4 hal yang Samuel katakan. 3 hal adalah instruksi, panggilan, dan 1 hal yang terakhir yang keempat adalah janji. Oke, lihat sekarang panggilan yang pertama. Mari baca sama-sama. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahasa Inggrisnya returning to the Lord, berbalik, U-turn. Oke, ini bicara apa saudaraku? Repentance. Kamu tadi sudah menjauh daripada Tuhan. Kamu sudah mendekat kepada yang lain, sekarang kamu mesti balik. Sekarang kamu mesti cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. That is repentance. Dan hari ini, saudara-saudara, berita tentang pertobatan itu harus lebih dikumandangkan lagi. Sebab seringkali kita sudah mengabaikan itu dan kita pikir, hanya karena kita sudah lakukan ini dan itu semua ritual-ritual rohani, we are good. No. We need to repent. Kita perlu balik kepada Tuhan. Dengan segenap hati, with all your heart. Bukan hanya repent saja, tapi with all your heart. Artinya apa? Pertobatan itu dari hati kita. Saudara pasti pernah dengar istilah dalam bahasa Inggris. What is the heart of the problem? Pernah dengar istilah itu? Saudara ngerti apa artinya? Apa artinya inti dari persoalan ini? Now I tell you. The heart of the problem of Israel is the problem of their heart. Persoalan utama daripada yang dihadapi orang Israel, kondisi mereka adalah persoalan hati mereka. Hati mereka sudah jauh daripada Tuhan. Karena sampai berkata, bawa hatimu kembali kepada Tuhan. Kemana hati mereka selama ini? Perintah yang kedua, perhatikan. Maka, ayo baca sama-sama. Maka, jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Hati mereka mulai tertuju kepada para ilah lain. Saudaraku, kata para itu menunjukkan plural, banyak. Jadi orang Israel itu, mereka bukan berkata, aku tidak percaya lagi kepada Allah Yehova. No. Kalau mereka sudah percaya kepada Allah Yehova, ngapain mereka tadi bawa tabut? Jadi mereka masih percaya. Tapi mereka percaya kepada Allah Yehova, tapi mereka tambahkan Allah lain. Banyak Allahnya. Dan itu, saudaraku, menyembah banyak Allah itu adalah cara ibadah daripada penduduk asli Kanaan. Mengapa mereka itu punya banyak dewa?
Mengapa kok tidak cuma satu? Supaya saudara tahu semua. Karena mereka tahu masing-masing dewa itu punya berkat yang unik. Karena itu tidak cukup punya satu ilah. Karena satu ilah adalah untuk apa? Kesehatan. Oke? Untuk kesembuhan. Ilah lain untuk apa? Pekerjaan, untuk rezeki. Ilah lain untuk apa? Untuk kesuburan. Punya, saudaraku, setiap bagian itu punya ilahnya sendiri. Karena itu ilahnya banyak. Nah, orang Israel berkata, kami punya Allah Yehova. Tapi rasanya enggak cukup kalau kami punya Allah ini. Kami harus tambah dengan ilah lain. Dan saudara tahu, itulah sebabnya hati mereka menjauh daripada Allah. Saudara semua percaya kepada Tuhan? I believe so, otherwise why you are here? Tapi, mari kita tanya dalam diri kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga percaya kepada yang lain? Kita andalkan yang lain di dalam hidup kita. Dan seringkali saudaraku kita taruh ilah yang lain itu. Apakah itu? Mungkin itu kepandaian saudara, mungkin itu bakat saudara, mungkin itu kekuatan saudara, mungkin itu bisnis saudara, mungkin itu pekerjaan saudara, mungkin itu karir saudara, mungkin itu posisi saudara, you name it. Often we put those things above God. Karena kita percaya, oh Tuhan, Allah kita sembah dalam Yesus, itu hanya untuk urusan nanti kalau masuk surga. Tapi urusan di dunia ini, ilah lain kita pakai. You understand that? That is what we can do in our life. Karena itu saudaraku perintah yang ketiga. Setelah perintah yang kedua, jauhkan semua ilah lain. Pasti baca perintah yang ketiga. Apa? Beribadahlah. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Saudara untuk ingat, itu sebabnya Tuhan memberi perintah. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Jangan ada padamu Allah lain. Kenapa itu saudara-saudara? Saya beritahu. Hari ini saudara ngerti. Karena Tuhan berkata kepada umatnya, kepada kita semua. I am the God who is sovereign of everything in our life. You don't need other God. You understand now? Saudara percaya kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa Dia Tuhan atas seluruh hidupmu. If you believe in God, you must believe that He is the God of everything in our life. He is the God of all, or He is not the God at all. Kata pendeta Billy Graham. Commit yourself to the Lord and worship Him only because He is more than enough for you, for all things in your life. Dan diakhiri dengan janji, yaitu apa? Ayat yang ketiga, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Seruan pertobatan. Kembali hatimu hanya kepada Tuhan. Dia yang tertinggi, Dia yang termulia. Tidak ada yang lain. Saudara itu ingat Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 6. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Karena engkau mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Engkau akan menghormati yang satu dan engkau akan despise. Engkau akan merendahkan yang lain. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon bersama-sama. Tapi seringkali itu yang kita lakukan. We try to add or mix different gods in our life. Firman Tuhan kata, repent and worship God alone. Apa respon daripada orang Israel? Puji Tuhan, saudara. Mereka meresponi dengan sungguh-sungguh. Mereka dengar, karena itu lihat ayat yang keempat, pasal 7. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara dengar kata Dewa Baal dan Dewi Asyitoret, kalau saudara ingat, maka dua nama ini muncul lagi beberapa ratus tahun kemudian. Pada zaman Nabi Elia. Waktu dia bertanding melawan Nabi Baal, saudaraku, ya, di Gunung Karmel. Jadi memang menjauhkan Baal dan Asyitoret ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena Baal dan Asyitoret ini
dipercaya sebagai dewa dan dewi yang memberi kesuburan, memberi kemakmuran, prosperity. Dan people want prosperity. Dan mereka berkata, saudara seperti saya sampaikan tadi, mungkin berkata, oh Tuhan, ya nanti itu kalau kita sudah mati, urusan kekekalan itu urusan Tuhan, Yehova. Tapi urusan di dunia ini, Baal dan Asitoret yang kita perlu. Tapi hari itu orang saya berkata, no. Kita mau berbalik kepada Tuhan, kita singkirkan mereka semua. Dan saudaraku itu patung-patung ya, dihancurkan semua, ilah-ilah itu dihancurkan semua. Dan mereka berkata, Tuhan satu-satunya yang ada dalam hati kami. Lalu ayat yang ke-6, saudara Alkitab saudara, dikatakan setelah berkumpul di Mezbah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Saudaraku itu bicara apa? Air bicara tentang cleansing. Kami benar-benar mau bersih, hati kami mau bersih di hadapan Tuhan, singkirkan ilah lain. Kemudian mereka juga berpuasa pada hari itu. Apa artinya puasa? Saudaraku, mereka merendahkan diri. Benar-benar kata kami merendahkan diri. Kami tidak mau menikmati sementara apa yang nikmat buat daging kami karena kamu merendahkan diri. Dan kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kemudian saudaraku satu lagi mereka katakan, dan hari itu mereka berkata di sana, kami sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka mengaku dosa mereka. Ini saudaraku ekspresi daripada pertobatan mereka. Nah, tetapi kemudian satu lagi saudaraku yang mereka harus terima, yang mereka harus alami. Bukan hanya mereka, hati mereka bertobat dari dosa mereka. Tapi satu lagi, ayat yang ke-9 lihat. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Mereka perlu korban penebus dosa. Pertobatan saudaraku hanya benar-benar membawa pemulihan. Kalau itu dilakukan di dalam iman kita kepada korban daripada Tuhan Yesus. Sebab pertobatan kita tidak bisa menebus dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa kita. Karena itu pertobatan mereka dimeteraikan oleh korban daripada anak domba itu. Yang oleh Samuel dikorbankan sebagai korban bakaran. Dan buat saudara dan saya hari ini, yang menjadi korban buat penebus dosa kita adalah anak domba Allah sendiri. Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara, itu hal yang indah. Saya hanya berharap, saudara semua boleh juga masuk dalam pertobatan ini. Dan jangan tunggu 20 tahun saudaraku hidupmu merana baru engkau bertobat. Biar hari ini juga, kalau engkau tahu, kau dengar firman ini, dan kau tahu Tuhan panggil engkau, bertobat hari ini juga, datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, you are the only God in my life. Orang Israel sekarang membawa hati mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Disitulah saudaraku kita bisa melihat, mereka sungguh-sungguh atau tidak dengan Tuhan. Sebab apa? Kalau saudara baca pasal 7 ayat 7 dikatakan, waktu mereka lagi datang di Mizpah itu, saudaraku, menyatakan diri mereka bertobat. Oh, saudaraku ya, mereka menangis, mereka ngaku dosa. Suaranya itu kedengaran orang Filistin. Mereka tidak jauh di situ karena itu perbatasan. Orang Filistin dengar itu, ini orang Israel, ya sudah 20 tahun, ya tunduk sama kita. Sekarang mereka mau atur kekuatan, kumpul sama-sama untuk serang kita. Karena itu mereka langsung kumpulkan pasukan orang Filistin, saudaraku. Mereka mulai datang ke Mizpah itu untuk nyerang orang Israel. Dan dikatakan apa? Orang Israel begitu ketakutan. Lah gimana enggak takut saudara-saudara? Pertama, mereka sudah kehabisan tentara, 20 tahun saudaraku. Mereka hidup di dalam penindasan, hidup di dalam kemiskinan, di dalam keadaan terpuruk. Dan sekarang mereka ini lagi berdoa. Kalau namanya orang berdoa ya nggak bawa senjata. Ini tiba-tiba saudaraku tentara Filistin mau datang menyerang. Gimana mereka bisa bertahan? Nah disinilah saudara-saudara, disinilah. Disinilah sesuatu yang penting kita bisa belajar sama-sama. Apakah mereka akan cari pertolongan kepada ilah lain? Apakah mereka akan cari pertolongan saudaraku dengan kepada orang lain? Atau mereka akan lari? Atau mereka akan tetap
memegang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, mereka tinggal di Mizpah dan mereka cuma berkata kepada Samuel, doakan kami, kami hanya berharap kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan, kalau saudara membaca pasal 7 ayat 8, ini ada satu perbedaan yang sangat kontras dengan pasal 4 ayat 3 yang kita baca tadi. Waktu mereka kalah di orang Filistin, 4.000 orang mati, langsung mereka berkata, kami tahu solusinya, bawa tabut, beres semua. Sekarang saudaraku, mereka berkata, tidak ada solusi yang lain. Solusi kami hanya pada Tuhan, harapan kami hanya pada Tuhan. Karena itu, mereka hari itu tidak lari ke tempat lain, tidak lari kepada Allah lain, tidak lari kepada orang lain, kepada siapapun. Mereka lari kepada Tuhan. Kenapa terjadi, saudara-saudara? Samuel berdoa, dan Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan yang bertindak. Orang Filistin datang mengepung orang Israel lagi berdoa. Dan Tuhan yang bertindak. Tuhan sekali lagi menyatakan kemuliaannya. Kabod kepada orang Filistin, kepada orang Israel bersama-sama. Menurunkan guntur, mengacaukan orang Filistin. Dan buat orang Filistin kalah terhadap orang Israel. Saudara bisa baca di ayat 11, kemudian ayat 13. Selama pemerintahan Samuel, orang Filistin tidak berani lagi serang orang Israel. Daerah-daerah yang direbut orang Filistin semua kembali pada Israel. There's a big victory. Not because their strength, but because their faith in God. Dan itu sebabnya Samuel sudah mendirikan batu itu dan beri nama Ebenezer. Saya merasa, saudaraku, Samuel ingin memulihkan nama Ebenezer. Sebab Ebenezer artinya the stone of help. Tapi 20 tahun nama itu jadi trauma. Bukan stone of help, tapi a place of defeat, a place of humiliation, a place of loss. Tapi hari itu Ebenezer menjadi tempat di mana mereka lihat kemenangan karena pertolongan Tuhan. The glory of God is written to Israel. The splendor, the power. Haleluya. So, nama meaning literal daripada Ebenezer itu tidak berubah. Tapi hasil atau pengalaman orang Israel berubah. Apa yang membuat perbedaan antara Ebenezer yang pertama, di mana kekalahan dengan Ebenezer kedua yang kemenangan. Di tengah-tengah itu ada satu kata kunci, repentance, pertobatan. Saudara, saya ingin katakan sekali lagi, semua yang saudara lakukan, semua ibadah saudara, semua pelayanan saudara, semua persembahan saudara, will be meaningless kalau tidak ada repentance dalam hati kita. Tapi kalau saya lakukan semua dengan hati tertuju kepada Tuhan, kita akan lihat sungguh-sungguh Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan Dia membawa kita dalam rencananya yang mulia, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kekalahan dirubah menjadi kemenangan untuk saudara dan saya. Saudara, sebelum bagian terakhir, sebelum saya masuk dalam refleksi, saya ingin sedikit sampaikan ini. Karena Samuel berkata, aku dirikan Ebenezer, ini yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai di sini artinya begini, saudaraku. Bukan hanya saat ini, tidak dikatakan now God has helped us, tapi until now. Berarti until itu kan mulai sebelumnya. 20 tahun, apa yang mereka alami? Kekalahan, penderitaan, keterpurukan. Kok bisa disebut Tuhan menolong kita sampai sekarang? Tuhan menolong kita sekarang, tapi yang dulu Tuhan menolong kita. No, Samuel kata, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Kenapa? Dia ingin memberi message kepada orang Israel. Dengar baik-baik. Yang kamu alami 20 tahun itu, memang kekalahan. Itu memang penghakiman daripada Tuhan. You suffer the loss. You suffer God's judgment. But God's judgment for you is to draw your heart back to God. Karena hari ini engkau tidak akan kembali, hatimu tidak akan kembali mencari Tuhan. Kalau engkau tidak alami yang 20 tahun yang lalu itu. Itulah kemurahan Tuhan.
Karena itu hari ini, kalau sedang mengalami yang gak enak dalam hidupmu, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan mengeluh, jangan lari, jangan menangis terus. Tapi bawa hatimu kembali kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberi engkau melihat perkara yang indah yang kau belum lihat sebelumnya. 20 tahun itu akhirnya mereka tahu, Baal, Asitoret tidak bisa menolong mereka. Hanya Allah, Yehova yang bisa menolong mereka. Dan mereka tahu, inilah Allah menolong kita sampai hari ini. Let me close with this reflection. Nomor 1, saudara. Mari kita tahu hari ini sama-sama. Panggilan pertobatan adalah panggilan pemulihan. Jangan coba tukar pertobatan dengan ritual. It will not help. Benahi hati kita lebih dulu. Setelah itu lakukan semua yang lain. Dan kita akan alami kehadiran Tuhan di situ. Ya. Yang kedua. Through our lowest moment, we can find God as the only source of our hope in our life. Di dalam saat kita yang paling bawah, keterpurukan kita. Di mana rasanya kita kehilangan semuanya seperti orang Israel. Disitulah kita akan menemukan Tuhan itu penolong yang sejati. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Saudara dengarkan saya baik-baik. Kadang-kadang Tuhan harus ambil hal-hal yang kita pegang, yang kita andalkan dalam hidup ini. Hanya waktu itulah kita tahu. Kita masih tetap hidup. Kita masih bisa terus melanjutkan kehidupan ini. Karena ada Tuhan. In the absence of those things, God's presence is the source of our life. Yang ketiga, mari kita tanya dalam hati kita. Who is and what is the stone of our help? Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Sekali lagi, saudara. Saya percaya kalau saudara ada di sini, saya yakin karena saudara percaya kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita hanya percaya kepada Dia. Trust Him only, trust Him alone, not mix with other gods. Dan bagaimana kita bisa alami itu? Bagaimana kita bisa hanya percaya kepada Tuhan? Let me close with this. Look at the cross of Christ. Mengapa, saudara? Karena hanya di dalam salib Kristus saudara tahu bahwa hanya ada satu Allah yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat kita. Semua ilah yang lain akan menuntut kita beri kepada Dia. Hanya satu Allah yang mengasihi kita sampai Dia memberikan hidupnya buat kita. Ilah yang lain semua menuntut kita memberikan hidup kita kepada Dia. Hanya satu Allah yang mengasihi kita, semua yang lain tidak ada yang mengasihi kita. Terus saudara, bukankah yang terbaik kita mengasihi satu-satunya Allah yang mengasihi kita, yang namanya Yesus. Dan kalau kita ingat salib Kristus, kita ingat saudaraku, Dia bukan melepaskan kita dari persoalan finansial, persoalan kesehatan, persoalan di dalam keluarga lain, Dia melepaskan kita persoalan yang paling besar yang tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan itu, yaitu persoalan keselamatan. Kelepasan kita dari dosa, kelepasan daripada penghukuman Allah. Dan kalau kita tahu itu, kita tahu Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah penolong kita yang sejati. Saudara, apa yang saudara cari daripada Tuhan? Saudara cari berkat Tuhan, itulah dicari orang dari semua berhala yang lain. They seek the blessing from those idols. Tetapi Allah tidak ingin memberikan kepada kita hanya berkat. Tapi Dia ingin memberikan dirinya sendiri sebagai berkat buat saudara dan saya. Karena itu apa yang Yesus berikan kepada kita, so we will know today. He does not give us only a blessing. He gives Himself as the blessing itself. The stone of help, Ebenezer kita, Tuhan Yesus, yang bisa menebus dosa kita.
Dan kalau kita ingat dia sudah menebus dosa kita, kita juga tahu, kita bisa yakin Allah mengasihi kita dan dia akan tolong kita. Saya ingin tutup saudaraku dengan perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan saya berdoa biar firman Tuhan hari ini, kasih Tuhan yang saudara lihat tersalib Kristus, boleh membawa hatimu tahu, dia mengasihi saudara. Dan boleh membawa hatimu mengasihi Tuhan. Bring your heart into repentance. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 46 dan 47. Kemudian kita berdoa. Perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara bicara tentang salib Kristus dan kematian Kristus. Apa yang kita dapatkan dalam kematian kebangkitan Kristus? Ayat yang ke-47 dan lagi. Baca sama-sama. Dalam namanya, berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perhatikan saudaraku, kematian kita sering bicara kematian Kristus tentang pengampunan dosa. Yes, it's true and it's always true. Tetapi pengampunan dosa bukan hanya satu-satunya berita yang kita harus sampaikan lewat salib Kristus. Ada berita tentang pertobatan. Berbalik dari dosamu. Saudara-saudara, the message of grace without repentance is a mockery to the grace. Berita kasih karunia tanpa pertobatan adalah penghinaan kepada kasih karunia itu. Because it is not the grace that justifies the sinner, but it's the grace that justifies sins. Akhirnya saudara bukan membawa kita kepada pertobatan dan hidup kita diubah, tetapi salib Kristus menjadi kesempatan untuk kita berbuat dosa karena kita berkata semua dosa sudah ditanggung di atas salib Kristus. And that is a mockery, penghinaan. Dan saya berdoa hari ini, harus saya lihat salib Kristus. Saya tahu hari ini, dia Tuhan yang sudah mati buat kita. Dan kita mau hidup hanya untuk dia. Dia menjadi satu-satunya Tuhan dalam diri kita. Saya berdoa, saudaraku, saya berdoa. Biar kita semua, bukan hanya secara individu, tapi kita semua mau sungguh-sungguh bertobat. Sebagai gereja Tuhan tempat ini, BIC Melbourne, let's repent together. So the glory of God, the presence of God, kabod, will fall and return again in this place.